Wali majdub. Nah, saya suka jelasin nih, banyak orang yang salah paham tentang wali majdub. Majdub seperti Wan Sehan. Itu jangan ditimbang tuh, lain urusannya. Jangan ditimbang pakai akal kita. Wan Sehan itu apa sih artinya majdub, Bu? Pak majdub. Saya kalau lihat di YouTube tuh kadang emang salah juga sih. Salah juga yang ngupload. Orang majdub tuh jangan sembarangan diupload, nanti bikin orang yang suudzon jadi celaka akhirnya. Kesian. Majdub itu apa sih artinya? Majdub itu artinya juziba, ditarik. Mohon maaf, seakan-akan akalnya itu udah ditarik, udah nggak sadar. Hukumnya secara zahir seperti orang yang udah nggak sadar, udah hilang akal. Orang kalau hilang akal dituntut apa kagak? Udah nggak dituntut, nggak mukallaf. Orang majdub begitu, seakan-akan akalnya udah nggak ada. Dia akalnya sudah tertarik. Kenapa? Karena saking tenggelamnya dalam cinta kepada Allah Subhanahu. Beb, sahabat tuh kurang cinta apa? Oh, netizen pada ngomong gitu tuh netizen. Oh, netizen kan udah bener aja dah. Ulama udah salah aja sama netizen dah. Beb, sahabat itu lebih cinta sama Rasulullah. Rasulullah lebih cinta sama Allah. Tenggelam. Nabi itu cinta sama Allah. Nggak majdub, nggak sampai majdub. Kenapa ini jadi majdub? Sahabat sama Nabi itu kuat, magomnya tinggi. Makanya nggak sampai seperti itu. Makanya wali-wali yang udah top markotop, yang udah di atas bener pangkatnya, nggak sampai majdub, saudara. Walaupun kita belum bisa ngukur ya siapa kita. Cuma hamba yang penuh dosa nggak bisa ngukur. Tapi yang udah bener-bener kuat kayak sahabat, para nabi, mereka tuh udah bener-bener kuat. Ada yang nggak kuat, tenggelam dalam cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia ketarik, akhirnya nggak sadar. Itu ada, saudara. Nah, orang-orang yang seperti itu, bagaimana kita nyikapinnya? Husnudzon, pasang yang baik perasaan, husnudzon, tapi jangan diikutin. Jangan ditanyain hukum, jangan ditanyain fikih. Tanya fikih ke ahlinya, tanya akidah ke ahlinya, tanya ke mu'alim Ubed, tanya ke Kiai Rasyid, ke ulama-ulama zahir yang jawabnya sesuai dengan hukum zahir yang diambil dari Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Nah, tapi secara pribadi kita husnudzon sama dia, pasang hati yang baik. Kalau guru saya bilang, guru saya Habib Segaf Baharun hafizahullah taala, guru saya dulu selalu ingetin, orang majdub itu jangan dimintain doa. Jangan dimintain doa. Kenapa? Takutnya hatinya lagi nggak enak atau moodnya lagi nggak enak, ayahnya didoain yang jelek-jelek. Iya, tapi kalau dia doa aminin aja. Tapi kalau minta doa sama orang majdub jangan, takut kesalahan. Makanya ada kisah tuh, wallahu alam bener apa kagak, ada kisah orang minta doa, katanya sama Habib Syekhon, minta doa, beb doain beb biar anak-anak otaknya encer, doain ya anaknya ntar otaknya encer. Nggak taunya anaknya besok ketabrak, otaknya encer. Naudzubillah min dalik. Wallahu alam, jadi itu benar atau tidak, pernah terjadi atau tidak, wallahu alam. Tapi yang jelas orang majdub itu doanya mustajab. Kalau dia doa aminin. Tapi jangan minta doa, kata guru-guru saya. Takutnya lagi kagak enak perasaannya, akhirnya ente kena apes, tiba napas, didoainnya kagak enak nanti. Nah, jadi aminin aja, kalau doa aminin. Tapi jangan minta doa, dan perilakunya jangan diikutin. Itu khusus hukumnya dia. Hukumnya seperti orang yang udah nggak sadar. Orang tuh kalau sudah berakal ya nggak dihukumin dengan hukum syariat. Tapi dia karena tenggelam dalam cinta kepada Allah Subhanahu. Tapi urusan amal tetap beramal sesuai dengan syariat, beramal sesuai dengan Al-Quran, beramal sesuai dengan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi ada dua peringatan di sini. Peringatan yang pertama, peringatan kepada mereka yang ngaku tasawuf tapi melenceng dari Al-Quran dan sunnah, itu dusta, itu bohong. Mereka bukan ahli tasawuf, mereka bukan ahli hakikat dan ma'rifat, akan tetapi mereka musuh yang masuk dari dalam untuk menghancurkan tasawuf, saudara. Dan yang kedua yang nyerang tasawuf itu karena mereka kurang baca, tidak faham, melihat tasawuf bukan daripada ahlinya. Kalau kau mau tengok dari Syekh Abdul Qadir Jilani, tengok dari Al-Imam Harith Al-Muhasibi, tengok dari Al-Imam Al-Ghazali, tengok dari ulama-ulama besar Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Sesungguhnya mereka tidaklah menganjurkan kita kecuali untuk konsisten di atas jalur Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Itu jazab, ditarik. Anak jelasin sedikit lagi, ditarik. Dia saking dalamnya cintanya sama Allah Subhanahu Wa Taala sampai nggak sadar apa-apa.
Orang majdub itu kalau emang betul-betul majdub, bukan pura-pura majdub. Zaman sekarang banyak orang pura-pura majdub. Betul-betul majdub, kayak Wan Sehan, itu bener-bener nggak dibikin-bikin itu. Ente mau bagaimana juga Wan Sehan emang udah begitu, saudara. Nggak dibikin-bikin beliau itu. Itu orang jadab. Jadab itu udah tenggelam dalam cinta sama Allah sampai nggak sadar apa-apa. Orang majdub bagaimana, Beb? Orang majdub itu dihukumi sebagai orang yang orang nggak sadar. Orang nggak sadar itu dia nggak merasakan apa-apa. Seakan-akan akalnya nggak ada, saudara. Akalnya itu tenggelam dalam cinta kepada Allah. Perbuatannya nggak bisa dihukumi dengan zahir, tapi bukan buat bukan buat diikutin, bukan buat diturutin. Cukup kita husnudzon sama dia. Kalau buat diikutin, enggak. Wan Sehan jangan ditanya masalah fikih. Kami dengar langsung dari orang tua kami. Kalau dari golongan tertentu, ketika melakukan hal-hal yang menyimpang gitu kan, dinamakan majdub. Tapi kalau dari kelompok yang lain melakukan hal-hal yang sifatnya menyimpang, dibilang maghrum. Subhanallah. Tidak konsisten gitu kan, di dalam memberikan kriteria terhadap yang namanya wali. Karena beda antara majdub dengan maghrum. Kalau majdub di sini maksud mereka adalah orang-orang yang punya kecenderungan di luar akal. Itu maksudnya. Yang tidak bisa diterima oleh akal, itu majdub. Tapi kalau maghrum, gila. Tidak konsisten gitu kan? Subhanallah. Ini juga menjadi catatan dan banyak di masyarakat seperti itu. Wallahu a'lam, masyarakat yang mana? Wallahu a'lam.